Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azara dengan NPM 2417051059 dari Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan membuat video pembuatan soal serta jawaban dari materi penugasan 8 yaitu penyederhanaan CFG. Di sini saya sudah memiliki contoh soalnya. Ada materi penyederhanaan CFG yaitu perhatikan CFG berikut. Terdapat beberapa prosedur atau aturan. Manakah CFG berikut yang merupakan hasil penyederhanaan paling tepat dari grammar di atas? Lalu di sini kita bisa langsung mengerjakan saja. Kita menggunakan notepad saja. Oke, pertama-tama kita salin dulu aturan-aturannya. Aturan awal. Oke, dari sini untuk menyederhanakan CFG, kita itu bisa mencari aturan yang menghasilkan epsilon atau nullable. Di sini yang menghasilkan epsilon itu adalah B. B ke epsilon. Maka di sini kita menghilangkan epsilon di tempat B. Jadi, lalu pada pembentuk nullable yaitu B ini, kita bisa mengidentifikasi aturan-aturan yang lain dan ditemukan B itu terletak pada state S yang menuju ke AB. Di sini karena B itu menghasilkan nullable, jadi kita substitusi epsilon dengan B akan menjadi A dalam kurung epsilon atau dapat juga kita tulis sebagai A saja karena state apapun yang digabungkan dengan epsilon akan menjadi state itu sendiri. Lalu jika sudah, kita lanjut ke step 2. Lalu pada step 2 kita bisa mengidentifikasi pada aturan-aturan tadi manakah yang sama-sama, manakah non terminal, manakah variabel yang menghasilkan variabel. Di sini kita mendapat S ke C, lalu S ke A, lalu di sini ada A ke D. Nah, pada ketiga variabel ini dapat kita identifikasi lagi. Di sini S ke C, kita lihat di bagian C itu menghasilkan D. Karena C menghasilkan D, maka dapat kita ubah C tersebut menjadi S menghasilkan D. Lalu pada S menghasilkan pada S menghasilkan A, kita lihat di variabel A. Di variabel A ini A menghasilkan BC dan menghasilkan D, maka karena S sama dengan A menjadi S sama dengan BC dan S menghasilkan D. Lalu kita tulis kembali dengan aturan-aturan yang sudah lalu kita tulis ulang dengan aturan-aturan yang sudah diperbaiki. Nah, di sini
S-nya itu ke AB benar, lalu S itu ke C. C ini kita ubah. Tadi kan C berubah jadi D, maka jadi D. Lalu yang bagian A, tadi kan S jadi BC. Satu lagi S jadi D. Lalu yang bagian A ke D, D diubah menjadi, oh maaf, sini belum diubah ya. Jadi A, D, karena D menjadi AD, maka A menjadi BC atau A menjadi, tadi kan di sini tadi kan di sini itu D. Kita lihat yang bagian AD. Lalu pada variabel A ini menjadi terminal B dan variabel C, atau di sini tertulis dari D diubah menjadi AD, maka kita tulis AD. BCD tetap seperti semula. Tapi di sini jangan langsung maju ke step berikutnya. Kita cek terlebih dahulu apakah masih ada variabel yang berdiri sendiri tanpa ada terminal. Di sini kita cek di bagian S itu ada variabel yang masih sendirian, yaitu D. Maka di D ini kita ubah S ke D karena D AD maka S AD. Lalu yang ini, aturan-aturan ini kita salin. Lalu bagian D ini kita ubah menjadi AD karena sudah diubah di bagian sini. Nah, karena sudah tidak ada terminal yang berdiri sendiri, maka kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu step 3. Step 3 itu identifikasi variabel yang menghasilkan terminal. Di sini itu ada S ke A. Oke. S ke A, oke. Lalu ada A ke BC. Oke. Lalu ada B ke CS. Oke, karena terminalnya tidak berdiri sendiri. Karena variabelnya ada terminal. Lalu pada C ini menjadi D. Oke. Pada D menghasilkan AD. Nah, pada AD ini dianggapnya tidak. Nah, pada D ini sebenarnya D memasukkan terminal, yaitu A. Tetapi karena variabelnya adalah D, alias D menuju ke diri sendiri, maka tidak dapat menghasilkan step baru. Maka kita di sini menghapus D. Jadi aturan barunya adalah tidak ada D. Lalu setelah itu
Lalu pada aturan baru kita bisa menulis ulang aturan yang tadi. Tetap. Nah, kita tulis ulang aturan yang sebelumnya, tetapi di sini kita hapus semua aturan yang terdapat AD. Jadi yang terdapat D. Jadi di sini kita hapus C, D juga dihapus. Lalu setelah ditulis, lalu di sini kita bisa hapus semua aturan yang terdapat AD. Di sini pada S terdapat AD, maka kita hapus. Lalu pada juga terdapat AD, maka kita hapus. Lalu pada D sendiri, karena terdapat AD, kita hapus juga. Dan inilah finalnya, atau dapat kita urutkan menjadi AB, A, BC, nah, ini aturan yang telah diurutkan. Kita bisa cek pada kolom jawaban yang sesuai dengan jawaban kita yang mana ya? S, A, B, A, D, salah. Yang kedua, A, B, A, B, C, D, yang pertama benar. Lalu pada A ke B, C benar. Oh, tapi sini ada atau A-nya jadi salah. Lalu pada yang C, kita cek S ke AB atau A atau BC atau D benar. Lalu yang bagian A ke BC benar. Lalu pada B ke CS benar. Lalu pada C ke D terminal benar. Maka jawaban yang benarnya itu adalah opsi yang C. Nah, oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.